ya istilahnya PTG itu pertanggungjawaban. Tindakan pencegahan medis ini merupakan tanggung jawab profesi kedokteran, ya, yang tanggung jawab adalah dokter. Tolong di-mute ya, itu suaranya keluar itu ya. Dan lebih mampu ini untuk membuat klien itu lebih mampu ya. Jadi klien itu pasien gitu ya. Itu supaya lebih mampu membuat pasien itu patuh pada prosedur yang dianjurkan ya. Ya. Jadi kita tahu bahwa promosi kesehatan itu adalah merupakan ini ya suatu tindakan atau upaya dalam merubah perilaku manusia dari knowledge, attitude maupun psikomotor ya. Jadi 3 domain atau 3 ranah itu yang harus berubah dari tidak tahu menjadi tahu, sikapnya kurang senang menjadi senang, tidak suka menjadi suka ya, itu sikap atau attitude. Tertarik menjadi tertarik. Nah, bagaimana psikomotornya? Tidak mau menjadi mau. Ya, tidak melakukan menjadi melakukan. Contohnya apa? Contohnya banyak sekali. Yang saat ini ngetren adalah COVID-19. Misalnya penyakit COVID-19 itu sangat-sangat infeksius atau menular. Nah, itu kalau kita selalu kontak tanpa menggunakan masker, tidak cuci tangan, ya, tidak menjadi PHBS atau kebiasaan sehari-hari, jaga jarak, itu akan sangat-sangat merugikan orang yang sehat. Tapi yang orang yang infeksi bagaimana? Ini akan menjadi karier, menularkan ke sana kemari. Makanya sakit atau tidak harus selalu jaga jarak, menggunakan masker, dan selalu cuci tangan. Itu adalah upaya untuk pencegahan pandemi COVID-19. Tapi awalnya dulu itu kan semua tidak tahu kalau ada kita itu di lingkungan kita itu ternyata ada pandemi COVID kan gitu. Tapi setelah ditemukan adanya kasus-kasus meninggal dan dilakukan pemeriksaan apa itu swab maupun dengan apa yang satunya itu ya dengan yang darah itu apa namanya dek? Yang swab kan diperiksa lendir yang ada di tenggorokan. Kalau yang satu rapid antigen. Ya, yang dites dengan apa? Rapid itu ya, rapid test ya, yang dengan dicek darahnya, entah itu darah kapiler atau darah vena. Nah, itu semua orang kan tertegun, enggak percaya, terkaget-kaget masih awal itu, waduh pakai masker itu enggak nyaman, sesek. Dan dia banyak orang itu menolak gitu ya. Tapi kita perlu pemahaman terus secara terus-menerus. Akhirnya dengan adanya suatu pendekatan persuasif paternalistik itu ya, dengan berbagai penyuluhan, entah lewat HP, lewat TV, lewat radio, entah di jalan-jalan, entah langsung kita ya halo-halo dengan keliling-keliling, entah bagaimanapun caranya, itu upaya tenaga kesehatan, ini yang orang-orang berperan di bidang kesehatan, selalu promosi kesehatan 3M ya, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, itu paling penting sekali untuk menekan angka ledakan atau pandemi yang terus meningkat ya. Itu contohnya. Jadi membuat lebih mampu pasien itu patuh pada prosedur yang dianjurkan. Jadi pendekatan itu intinya begitu. Jadi kita tidak boleh dengan kekerasan, dengan panisme yang berat. Jadi supaya mereka itu dengan sadar, dengan merasa butuh. Jangan sampai hal-hal yang positif ini sampai kita memaksa-maksa dengan dikasih denda, di penjara dan lain sebagainya, itu kan sampai terjadi seperti itu ya. Karena sulitnya perilaku bangsa kita ini, manusianya bervariatif sekali, kesadarannya sulit untuk dianjurkan, itu susah. Hal-hal yang sifatnya sudah rutin dijadikan jadikan berubah itu susah sekali ya. Contohnya tadi yang kita nggak biasa menggunakan masker, cuci tangan ya cuci tangan kalau mau makan saja misalnya. Sekarang kita tidak terbiasa berjabat tangan, cium tangan itu dikurangi. Kalau enggak penting sekali ya.
Cukup dengan gini aja, jarak-jarak gitu ya, nggak harus cium-ciuman, gitu ya. Itu contohnya, itu pendekatan medis. Nah ini kalau orang mau di KB takut, nah itu kita harus sabar memberikan pemahaman, pengertian, tujuan, manfaat, efek samping, sampai nanti apa obatnya, siapa yang di KB itu harus dijelaskan secara jelas supaya klien itu benar-benar mantap percaya gitu ya. Pendekatan yang kedua adalah perubahan perilaku. Nah, ini juga tidak jauh beda ya. Hasilnya ini pengalaman proses interaksi dengan lingkungan ya, itu yang sudah Ibu terangkan tadi, ada 3 domain, pengetahuan, sikap, dan tindakan. Keadaan seimbang ini ya, keadaan seimbang antara kekuatan pendorong dan kekuatan penahan ya. Jadi kadang-kadang memang untuk seperti hal-hal yang merubah orang itu kita sudah dukungannya kuat, dorongannya kuat. Nah, ini kadang-kadang orang masih susah sekali untuk dirubah ya. Nah, ini tujuan merubah sikap dan perilaku individu di masyarakat ini menggunakan ini mengadopsi gaya hidup sehat ya, mengadopsi itu kita istilahnya apa ya merubah perilaku hidup sehat. Misalnya PHBS ya, PHBS itu tentu itu sudah hal yang harus dilakukan setiap individu, tidak harus disuruh-suruh, itu PHBS itu suatu keharisan. Misalnya apa? PHBS itu ya sebelum pandemi itu cuci tangan, membiasakan cuci tangan ya. Setelah memegang benda atau sebelum ya. Terus apa lagi? Ya mandi pagi sore, gosok gigi paling enggak minimal pagi sore ya. Mau tidur itu ya. Terus menggunakan pakaian yang mengisap keringat ya. Apa gaya-gaya hidup yang sekarang ngetren itu mestinya perlu di ini. Yang tidak sehat itu perlu dikendalikan, jangan sampai terlalu bebas. Sekarang makanan serba online, kalau menurut saya itu kurang sehat. Kenapa? Ya karena makanan yang serba online itu rata-rata makanan siap saji yang mungkin bahannya juga tidak segar. Serba dari bahan-bahan yang sudah disiapkan di freezer ya toh, diolah kembali. Tentu hal-hal seperti itu mengandung pengawet, perasa ya, yang itu tidak bagus kalau selalu masuk ke dalam tubuh kita. Manusia itu ada batasan, ya boleh makan secukupnya, minimalis lah, jangan terlalu berlebihan. Jadi ya bukan dilarang makan makanan instan, dibolehkan, tetapi jangan menjadi bagian gaya hidup. Ya sesekali boleh, tapi jangan terus tidak mengenal masak dan tidak mengenal buah sayur segar, adanya makanan serba online. Makan buahnya salad. Salad itu sudah nggak segar menurut Ibu karena udah bercampur macam-macam ramuan ya toh. Buahnya sih segar, tapi begitu dikasih pasta-pasta itu apa namanya? Pasta-pasta di salad itu apa? Kalau saya melihatnya kok kayak makanan nggak segar ya, walaupun ada kejunya, nilai gizinya tinggi misalnya. Tapi ada kelentrek-kelentrknya itu kan mengandung pengawet, perasa dan lain sebagainya. Itu banyak sekali zat kimia yang mungkin kalau masuk ke tubuh kita berlebih ya nggak bagus. Ya boleh-boleh saja sih mau merasakan, mencoba, tapi jangan menjadi habit, kebiasaan ya. Nah ini menggunakan pendekatan ini meyakinkan ya, meyakinkan masyarakat itu gaya hidup sehat. Hal yang paling baik akan melihatnya sebagai tanggung jawab untuk mendorong sebanyak mungkin orang menggunakan atau mengadopsi gaya hidup sehat yang merupakan anjuran. Ini ya kita misalnya apa? Olahraga. Olahraga itu sehat. Itu jadikan gaya hidup, bersepeda, jalan kaki, renang, daripada kita gaya hidup yang makan-makan, ganti-ganti resto, terus makanan online, semua dicoba-coba. Lah ini gaya hidup yang nggak baik kalau seperti itu. Nanti apa yang terjadi? Nah, karena semua makanan semua instan dicoba semua, setiap hari nggak pernah masak, nggak pernah makanan yang segar-segar,
semua makanan dari kulkas, freezer ya, jamrut-jamrut ya. Nah, kita mengadopsi gaya hidup itu yang sehat. Yang kita anjurkan itu adalah hal-hal yang tidak mengancam, tidak merugikan dalam jangka panjang ya. Karena ancaman dari makanan, ancaman dari gaya hidup itu tidak bisa seketika bisa dilihat. Misalnya makan instan-instan langsung sakit, belum. Itu jangka waktu, butuh waktu agak lama. Nanti mungkin 10 tahun mendatang itu banyak anak remaja atau usia muda menderita sakit tertentu yang mungkin penyebabnya karena gaya hidup yang biasa makan makanan siap saji misalnya. Ya. Jadi itu tolong kita orang kesehatan harus menjadi role model, menjadi contoh, jangan terlalu berlebih dalam segala hal yang kiranya masih belum jelas gitu ya. Kalau sudah merupakan gaya hidup yang baik, boleh-boleh saja ya dilakukan setiap hari. Tapi kalau suatu tren-tren yang kurang menyehatkan, kurang baik, jangan jadi habit, jangan menjadi kebiasaan. Nah, itu pentingnya segera menghentikan kebiasaan misalnya di sini merokok. Nah, jadi kalau orang merokok itu jadi habit, ketagihan, kebiasaan. Dihentikan sangat sulit. Itu contohnya rokok. Contohnya kalau orang sering makan makanan siap saji karena merasa nikmat, enak, nyaman, tidak capek, gampang. Nah ini gampang mager, akhirnya males gerak. Tinggal penyet HP, ding 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 datang. Ding 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 datang ya. Akhirnya apa? Nanti banyak orang kegemukan. Karena semua orang berasik main HP, serba penyet, kerja online, apa-apa online, makan online, ya toh? Mager, males gerak, tidak aktivitas, akhirnya banyak orang obesitas. Nah ini dengan adanya lockdown atau pembatasan aktivitas sosial ini banyak yang mengeluh orang merasa berat badan meningkat. Karena dia selalu ketakutan kalau tidak makan banyak dan tidak makan bergizi, takut gampang terkena penyakit, gampang tertular pandemi COVID-19. Akhirnya tidak gerak atau bekerja kemana-mana, kerjanya online, tapi makan terus sama, bahkan ditingkatkan jumlahnya, volumenya. Akhirnya apa yang terjadi? Berat badan meningkat, ya toh? Tensi naik, kolesterol naik, asam urat naik, ya toh? Gula darah naik, itu yang terjadi. Nah, ini kalau nggak diimbangi dengan pola hidup, perilaku hidup sehat, PHBS, olahraga, makanan, ya, itu akan menjadi sebuah tren. Trennya itu tren penyebab penyakit baru, ya. Yang tadi obesitas. Ya. Jadi orang megar-megar, bajunya sesek semua. Termasuk Bu Parmi, sekarang jadi gemuknya bukan main ini. Padahal makannya ya nggak begitu banyak ya, udah tua. Tapi karena biasanya tak-itik ke sana kemari, jalan, sekarang hanya di rumah duduk di depan laptop, ngomong, ngoreksi, nguji, selalu duduk di depan laptop sepanjang hari. Sudah maghrib aja masih ada yang bimbingan, nanti habis maghrib lagi sampai isya. Jadi luar biasa. Pekerjaan itu tidak ada habisnya, tapi kita hanya duduk di depan laptop. Ini juga bagian dari orang yang malas, kurang gerak, bukan malas kalau ini ya. Karena pekerjaannya harus duduk, mencermati laptop misalnya. Ini hal-hal yang memang perlu disikapi yang baik. Jangan sampai kita orang kesehatan jadi korban. Bisa ya harus jadi role model, jadi contoh gitu ya, Nak ya. Oke. Nah, ini pendekatan edukasional atau pendidikan ya. Jadi tadi medis itu kesehatannya yang perlu penyakit, yang ada penyakit-penyakit. Perubahan perilaku ini adalah orang-orang yang punya gaya hidup tren-tren yang kurang sehat, itu harus dirubah. Nah, ini sekarang edukasional atau pendidikan. Jadi ini juga merupakan pendekatan ya. Jadi pendekatan dengan pendidikan atau edukasi. Upaya persuasif atau pembelajaran pada masyarakat melaksanakan tindakan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatannya ini adalah sangat penting menggunakan pendekatan ini. Ya.
Terus info tentang kesehatan ini disajikan ya untuk masyarakat, dibantu supaya menggali nilai-nilai sikap ya, membuat keputusan, mengadopsi praktek kesehatan sesuai informasi. Ini menawarkan bantuan dalam melaksanakan keputusan dan mengadopsi praktek kesehatan baru. Jadi seperti tadi masa pandemi COVID, info-info itu banyak. Tapi orang jadi bingung kadang-kadang karena infonya kadang-kadang menyesatkan. Nah, sekarang pemerintah yang harus bisa memberikan jembatan kepada masyarakat, edukasi yang sekiranya itu tidak membingungkan, ya toh? Sementara ada yang membuat hal-hal yang menakutkan dengan itu ya, share-share sosial, media sosial ya, yang kayak grup-grup dan lain sebagainya itu kan menakutkan sekali ya. Sehingga masyarakat jadi cemas, ya takut. Terus berita mana yang harus saya ikuti? Nah ini, makanya pemerintah punya Satgas COVID ya istilah yang khusus memberi info-info singkat tapi penting. Jadi tidak menakutkan masyarakat gitu ya. Jadi kalau video maupun share-share sosial yang sifatnya itu informasi tidak jelas, hoak-hoak gitu ya, itu hati-hati, jangan ikut menyebar-nyebarkan ya. Kita harus selektif ya dalam menerima berita kabar. Mungkin kita dapat tapi jangan segera di-share, takutnya nanti apa? Takutnya nanti itu menjerumuskan, tidak benar. Kalau belum jelas itu dari mana sumbernya gitu ya. Jadi tolong kita benar-benar selektif dalam menerima informasi. Nah ini contohnya tadi 3M itu ya, 3M itu ya benar karena sudah dicontohkan, sudah ditekankan oleh pemerintah dan lain sebagainya, bahkan dibuat apa ya, dibuat peraturan khusus dan lain sebagainya. Nah, orang yang mendukung atau memberi arti tinggi ya proses di ini ya, ini untuk menghargai individu untuk memilih ini PL itu perilaku ya, perilaku sendiri membahas masalah yang dianggap penting ya. Jadi orang yang mendukung memberikan arti proses di kan ini terlalu disingkat-singkat ini. Ini akan menghargai individu untuk memilih pilihannya sendiri dan membahas masalah yang dianggap penting ya. Memilih itu pilihan dia gitu ya. Tapi tentu pilihan itu banyak, tapi semua tentu yang menurut informasi yang jelas. Nah, pendekatan edukasi ini mengarahkan supaya kita belajar kalau ada informasi jangan langsung percaya begitu saja kalau kita belum tahu informasi itu datangnya dari mana. Nah, jadi info tentang kesehatan itu biasanya disajikan oleh orang-orang penting, misalnya dari puskesmas berarti benar, dari kelurahan berarti benar. Tapi kalau orang-orang yang nggak jelas, yang share gitu katanya. Jadi saya pernah dengar di grup saya tuh ada yang marah-marah karena temennya nge-share info apa yang tidak jelas gitu ya. Ada yang marah-marah, jangan asal share katanya. Yang tidak jelas sumbernya, ini menyesatkan dan kita bisa menanggung dosanya. Berita itu kalau hoak kita sebarluaskan bisa menanggung dosa. Ada yang marah-marah seperti itu. Nah, tujuan memberi info dan memastikan pengetahuan ini untuk pemahaman masyarakat tentang masalah kesehatan, serta menetapkan keputusan untuk merubah perilaku atas dasar info kesehatan yang diberikan. PL itu ternyata maksudnya adalah perilaku ya. Misalnya penyuluhan pada PSK tentang penggunaan kondom. PSK itu penjajah seks komersial. Penyuluhan pendidikan tentang use kondom atau penggunaan kondom untuk mencegah penularan HIV. Nah ini edukasi kita kepada mereka, kalau ngedukasi itu ya yang jelas, diberi contoh, jangan omong tok akhirnya kok salah. Jadi kalau menggunakan kondom itu jangan nyontoh ini pakai jempol. Akhirnya apa? Asumsi ini PSK kui
Yang melakukan hubungan menggunakan kondom sing dinggoni jempole, bukan itu. Nah, ini yang enggak benar. Kalau edukasi itu umpama itu ya jangan umpama kadang-kadang kan tabu takut salah atau apa. Ya pakai model, kan ada model penis toh. Di lab kita banyak ya. Kalau di Purwokerto waktu ke Bali itu beli penis-penisan itu banyak untuk apa ya, untuk use kondom ya, cara menggunakan kondom. Kita simulasinya aja pakai penis, tapi pakai pentem supaya orang salah persepsi. Karena kan pernah ada penyuluh kesehatan itu waktu menyuluh PSK itu pakai jempolnya yang dikasih sarung tangan, kasih kondom. Akhirnya apa? Dia kalau melakukan hubungan itu yang dipakai kondom jempolnya, bukan alat kelamin laki-lakinya misalnya begitu ya. Jadi kita tidak boleh mengumpamakan tapi sing ora jelas. Pentem ya sing semirip mendekati, harusnya gitu ya. Pendekatan yang keempat ini pendekatan berpusat pada klien. Berarti ini kliennya ya jadi role modelnya. Jadi kita menjajaki mereka. Maunya apa ya? Tujuannya apa? Bekerja dengan klien agar dapat membantu mereka mengidentifikasi apa yang ingin mereka ketahui dan akan dilakukan serta membuat keputusan. Pilihan sesuai kepentingan keinginan mereka, jadi klien. Jadi kalau ya udah sekarang ada pandemi seperti ini, supaya kita, keluarga kita terjaga, kesehatan kita juga, bagaimana solusinya menjaga keamanan kampung kita misalnya gitu, musyawarah. Kita itu ada face to face, istilah itu kerembugan. Jadi arahnya itu dua arah, saling mendengar, saling bicara. Nah, ini klien ini sebagai pusat, jadi sebagai senternya dia mengemukakan masalah dan bagaimana dia baiknya. Jadi nanti dia yang harus memilih. Nah, peran kita petugas ini sebagai promkes atau promotor ya. Kita memfasilitasi ya, membantu individu itu dalam identifikasi kebutuhan masyarakat. Ya, untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan yang dibutuhkan untuk memungkinkan terjadinya perubahan perilaku itu. Jadi kalau masyarakat maunya ada lockdown itu ditutup jalan-jalan tertentu, monggo. Itu untuk keamanan bersama. Jadi Pak RW itu sifatnya orang otoriter, tidak menyuruh-nyuruh gitu. Tapi rembukan per RT dikumpul ke piye nae. Ayo silahkan diputuskan. Jadi saya memfasilitasi untuk tak kumpulkan. Saiki nek pembatasan aktivitas sosial iki enake piye? Ora entuk ndek gawe. Terus kita juga jalan-jalan kita ini harus kita batasi aktivitas action masuk keluarnya. Tidak boleh orang setiap saat lalu lalang misalnya. Tidak seperti biasanya. Pada waktu masih masa corona awal-awal itu kan ada istilah lockdown, ada jalan-jalan tertentu harus ditutup. Sehingga aktivitas kita juga kocar-kacir ya, harusnya lewat sini sekarang harus lewat muter lebih jauh. Ini memang mengurangi aktivitas supaya orang nggak kemana, nggak kesana kemari kan gitu kan. Nah itu juga ide-ide masyarakat, jadi tidak diperintahkan oleh, tapi hanya mengarahkan saja, enaknya bagaimana. Nah ini sekarang aja masih ada lockdown, jalan ini nggak dibuka full, separuh tok. Jadi biar membatasi orang luar itu masuk juga. Ini juga ini karena kehendak masyarakat seperti itu bagus, perlu kita dukung sebagai promotor Pak RW, Pak RT misalnya itu ngikut-ngikut saja, kita nggak usah terlalu membuat aturan niko-niko wis karepe masyarakat ngono piye meneh. Nah, kok nek wis ketoke aman piye? Iki wis aman, dalane jek tetep ditutup separuh apa ora? Masyarakate wis ben Pak ngono wae, nyaman kok anteng luwih apa istilahnya aman, ora banyak orang lulu lalang bakul-bakul keluar masuk kampung misal. Oke, sampai batas yang tidak ditentukan. Jadi berpusat itu pada klien atau orang ya. Klien itu berarti bukan tokoh atau promotor, bukan fasilitator, tapi teman kita, klien kita. Kalau Pak RW ya masyarakat.
Kalau dokter ya pasien, kalau bidan ya pasiennya. Jadi kalau mau KB, kita memberikan banyak pilihan alat kontrasepsi. Tapi siapa yang menentukan? Klien. Arep pilih sing ndi? Iki plus minusnya iki. Sing A iki nek nganggo iki plus minusnya iki. Sing B plus minusnya iki. Sing C plus minus iki. Sekarang silahkan milih sendiri. Saya hanya mangenut penjenengan yang mana yang menurut jenengan paling bagus kan gitu tak? Jadi tidak kita ini aja Bu. Yang paling bagus selama ini. Masyarakat senang ini, enggak boleh mengaruhi gitu. Nah, kalau kecuali dia tanya, Pak Dokter atau Bu Bidan, maaf, yang kira-kira efek samping yang selama ini paling sedikit dan banyak diminati ibu-ibu mana? Nah, itu baru kita jawab. Yang paling diminati selama ini yang paling laris ya yang ini karena harganya medium, menengah. Ini sih yang ini bagus memang, tapi harganya memang mahal. Monggo, tapi semua keputusan pada penjenengan. Kan gitu. Klien individu yang punya pengetahuan, keterampilan, kemampuan berkontribusi, mempunyai hak absolut untuk mengontrol tujuan kesehatan mereka sendiri, ya, untuk memilih apa yang harus dia lakukan, apa yang akan dia pakai. Jadi pendekatan tadi ada 5 ya, sudah 5 sampai ke perubahan sosial, ya. Satu apa tadi? Satu apa sayang? Pendekatan medik. Pendekatan medis. Kedua, Pendekatan perilaku. Ketiga, Pendekatan edukasional pendidikan. Keempat, Pendekatan klien. Kelima, Pendidikan perubahan sosial. Nah, ini strategi yang perubahan sosial ini juga penting bagi hak demokrasi ya, ini untuk merubah masyarakat. Ini mempunyai komitmen pada kesehatan. Ini semua menyangkut kesehatan, tidak ada politik-politik ya. Nah, dapat melaksanakan aksi politik dan sosial untuk merubah lingkungan fisik dan sosial mendukung kesehatan. Karena ini ada kata-kata perubahan sosial, ini menyangkut masyarakat luas. Prinsipnya adalah merubah masyarakat, ini tidak ada tanda di masyarakat, perilaku setiap individu ya. Jadi ini merubah masyarakat maupun perilaku setiap individu. Tujuannya ini melaksanakan perubahan pada lingkungan fisik, sosial, ekonomi. Nah, ini yang mendukung yang dapat meningkatkan derajat kesehatan. Ya, misalnya lingkungan fisik itu air, tanah, dan udara. Jika salah satu tercemar, dampak bagi kesehatan, misalnya bumil, minum air yang berasal dari tanah, yang tercemar limbah, pabrik, dalam waktu lama ini akan mengganggu janin, bisa cacat, bisa diare, dan lain sebagainya. Ya. Nah ini, agar air tidak tercemar, aksi sosial mendukung air tanah tidak tercemar bagaimana. Jadi pabrik-pabrik yang ada di dekat warga, dicek, ternyata pembuangan limbah ngawur, tidak dibuatkan phase control misalnya. Kalau limbah pabrik itu harusnya tidak langsung dibuang keluar, itu harus ditampung dulu, diolah dulu sampai benar-benar aman untuk limbah dibuang ke saluran. Jangan sampai dari saluran ke sungai besar. Lah ini kan yang tercemar masyarakat luas. Gitu ya. Nah, seperti di lingkungan perumahan saya ya. Itu kan perumahan kami itu ada yang orangnya ada yang nggak tahan asap. Padahal kalau ada sampah itu dibakar di tengah lapang gitu ya. Ada lahan kosong, tapi setiap minggu itu kerja bakti dibakar. Tapi ada seorang ibu ini ternyata kena begitu. Terus karena apa ya pelepekan apa ya namanya, tapi ya sebenarnya nggak dekat sih wong itu mungkin nek pegol karena bakar-bakar sampah banyak itu kan memang ya mengganggu ya polusi udaranya jadi tercemar ya, bau sangit terus keluhe juga kemana-mana gitu ya, karena perumahan kan padat sekali penduduknya walaupun itu di tengah lapang tapi kan di bawah udara. Protes ke Pak RT, Pak RW. Jadi bagaimana kalau sampah itu tidak perlu dibakar, tapi diambil sama tukang sampah.
Lah kontribusinya kalau buang sampah sebesar itu pakai truk kan mahal. Padahal itu ya sampah-sampah dari pohon-pohon di lingkungan kita. Tapi akhirnya apa? Akhirnya ya dia mau mengorbankan uang lebih banyak untuk membuang sampah daripada saya harus sakit karena dampak dari sampah. Tapi akhirnya karena iuran kan mahal, iuran terus buangi pohon-pohon, nebangi pohon itu kan mahal. Akhirnya ya dia kontribusinya lebih besar dibandingkan yang lain gitu ya, karena dia minta tidak boleh dibakar. Tapi ya kita sepakati, yaitu demi kesehatan enggak apa-apa. Memang itu lebih baik kalau menurut kesehatan, membakar sampah itu sangat merugikan ya untuk pernapasan kita ya, supaya tidak tercemar ya. Masuk ke pernapasan kan itu kalau asap masuk ke pernapasan itu kan bisa membuat sesek ya napas kita ya, tidak bisa longgar sehingga kalau yang punya gejala asma atau punya gangguan pernapasan itu bisa kambuh. Itu memang tidak menyehatkan. Ya itu contoh. Jadi itu perubahan sosial itu kadang-kadang perlu juga ini dibahas bersama. Apalagi sekarang juga termasuk pandemi itu perubahan sosialnya luar biasa ya. Kalau tetangga ada yang positif terus di lockdown. Ini contoh nih di tetangga ibu tuh ada ya, dia itu jualan secara online, jualan geprek, jualan makanan gitu kan dapurnya online gitu, lari sekali waktu belum ada pandemi COVID. Tapi begitu suatu saat itu keluarganya itu ada yang positif, terpapar COVID. Otomatis kan di lockdown sampai 2 minggu ya, nggak boleh aktivitas keluar, bahkan kita beri bahan-bahan makanannya kita drop. Nah kan otomatis online-nya tutup, kan jadi Grab, Gojek itu jadi tahu, wah ini kena COVID. Apalagi COVID itu sangat ditakuti waktu itu awal-awal itu. Sekarang sih agak biasa gitu ya, tapi di awal-awal itu memang benar-benar menekan kan. Sekarang usahanya nggak laku. Dia akhirnya ya sepi, kasihan itu saya kasihan. Nah, waktu itu memang benar-benar di lockdown, ditutup, enggak boleh dilewati itu ya. Pagar dalannya aja ditutup. Dia makanan semua disuplai dari kita. Gentenan, dipikul per RT. Kamu bagian beras, ini susu, ini ngedrop lauk pauk. Jadi dia yang memang kayak mendapat apa ya, sumbangan sosial dari kita-kita itu banyak sekali. Kita suplai selama 2 minggu itu ya ada yang nyuplai minyak, telur, susu Bibren itu ya, Bear Brand itu ya banyak sampai kita benar-benar mensupport supaya kita nggak terpapar biar itu aja nanti nggak kemana-mana gitu. Waktu itu memang takut sekali. Itu saya punya tetangga begitu. Akhirnya jualannya ora payu saiki, mesake saya tapi. Ya mungkin pelan-pelan ya nanti pulih kembali ya. Karena ini dampak sosial ini. Suatu contoh ini dampak sosial. Sudah diketahui waktu itu memang COVID itu menakutkan, dodolan akhirnya ora payu. Terus ada yang meninggal, kan enggak ada yang berani takziah. Terus keluarganya dikucilkan, tetangga itu enggak pada takziah. Kasihan sekali. Nah ini siapa yang bisa mengembalikan pulih? Harus sama-sama kita berembuk dengan tokoh-tokoh. Ini betul-betul perubahan sosial yang luar biasa. Sampai orangnya itu yang meninggal itu suaminya, istrinya itu lewat di depan rumah saya saatnya. Dia tuh tukang pijet, tukang kerok. Sudah sepuh memang. Tapi sebenarnya meninggal itu saya nggak tahu COVID bener apa enggak, tapi dari rumah sakit itu di-COVID-kan. Jadi dimakamkan langsung dari rumah sakit, tidak usah pulang. Tetangga yang nggak ada yang berani takziah. Akhirnya ya sepi, cuma keluarga familinya 1, 2 gitu. Tetangga-tetangga tuh sama sekali nggak ada yang berani datang. Karena waktu memang masa-masa COVID awal itu benar-benar menegangkan, menakutkan ya toh. Nah, ibune itu ndang wis rada suwe wani keluar-keluar ke pasar, terus lewat di depannya ibu saya tanya. Terus dia cerita, "Bu, saya itu sudah sendiri sekarang. Saya itu tukang kerok, terus sekarang orang nggak pada berani kerok pijit ke saya, Bu. Terus juga suami saya meninggal kemarin itu nggak ada yang takziah, Bu, sampai sekarang tuh nggak ada yang mengabarkan, walaupun itu tetangga-tetangga, Bu. Loh kok begitu, Bu? Masa yang deket-deket juga semua pada takut, Bu. Waktu itu kan memang masih
awal-awal COVID, Bu. Jadi sampai sekarang itu ya udah biasa. Akhirnya saya biasa aja sekarang keluar-keluar. Tapi saya terkucilkan, Bu, sampai sekarang ini. Bu, sekarang yang penting pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, insya Allah nggak ada yang mengucilkan. Sudah tunjukkan kalau penjenengan sehat, perilaku hidup sehat. Nah, saya nggak punya uang, nggak ada penghasilan, nggak ada yang pijet, nggak ada yang kerok ke saya. Sudah sepuh ini, sudah mbah-mbah sekitar 70 tahun. Saya juga kasihan, tapi saya mau kerokan sama mau pijetan sama Mbak ya jadi melu takut. Mbak tonggonin cedak werado pijet, aku malah udang Mbak. Ya udah gini aja Mbah, yang penting jenengan menunjukkan kalau penjenengan sehat, aktivitas kembali, ya udah ke pasar kemana biasa aja. Biar dikenal kalau sama masyarakat kalau Mbak sehat, saya bilang. Ya paling kalau kita punya rezeki ya kita bagi ya. Tapi tidak terus untuk menjeti, saya rasanya juga nggak tega karena udah sepuh ya. Itu ada keluhan seorang ibu tuh pijet, udah sepuh, terus yang jualan nasi geprek dan lain-lain itu, dan juga terus secara dampak sosial itu ora payu, saya jen kasihan banget nih gara-gara COVID loh ini. Nah, dilalah dia terpapar. Kalau nggak terpapar, nggak ketahuan mah nggak masalah. Nah itu ketahuan positif terus diisolasi. Nah kan itu masih waktu masa-masa tahun 2020 itu kan menakutkan sekali toh. Tapi sekarang alhamdulillah sudah mulai beda ya, sudah berkurang. Nah ini contohnya yang ini limbah pabrik yang tadi sudah Ibu katain. Ini juga ada di desa Ibu sana, ya Ibu kan orang Boyolali ya sana. Lah anak sana itu banyak pabrik tekstil. Pabrik tekstil itu kan warna airnya. Nah itu nggak boleh langsung dibuang ke sungai. Nanti sungainya abang hijau kuning ya airnya. Nah itu harus diolah dulu, diproses dulu di penampungan, istilahnya waste control ya, di lingkungan pabrik itu punya pembuangan limbah, diolah dulu supaya air itu aman baru dibuang keluar. Jadi tidak dibuang langsung dilekkin neng saluran ke sungai, akhirnya masyarakat do bengok-bengok padahal air sungai itu di desa kan untuk mandi, untuk cuci, untuk masak dan lain sebagainya, ngangsu. Ya. Ngangsu nggak pakai apa itu pakai kelenteng nanti dikok gentong gue masak coba bayang no. Nah, nek terpapar warna hijat tadi ya kain tadi ya pewarna ini sehat untuk siapa saja. Nah ini diprotes warganya protes yang pabrik tutup pabriknya tutup diobong kayak gitu. Ya karena memang kalau buang limbahnya tetap seperti itu kita nggak izinkan untuk mengoperasikan pabrik di lingkungan kita. Ya memang segi positifnya dia menampung tenaga muda, tenaga kerja, pengangguran itu ditampung. Tapi jeleknya dia membuang limbahnya sembarangan, tidak diproses dulu. Padahal air limbah pabrik itu sangat bisa ini ya merugikan kesehatan. Misalnya airnya jadi gatel untuk dikonsumsi tidak sehat. Apalagi untuk ibu hamil bisa nanti janin yang dikandung ini menjadi cacat. Bisa stunting ya, stunting itu bisa juga loh karena terpapar zat kimia dari air minum loh. Karena kadang-kadang pabrik-pabrik itu milih daerah-daerah dingin, puncak ya. Padahal air di puncak itu kan bersih-bersih. Sumber air minumnya ngambil dari air itu, dikiranya enggak tercemar, ternyata tercemar, ada pabrik-pabrik kecil-kecil, pabrik olahan rumah tangga yang tidak jelas, mencemari air sehingga bisa membuat bayi itu cacat atau mungkin cebol dan lain-lainnya. Banyak ya, kecacatan itu macam-macam. Itu kiranya. Nah, ini ada contoh. Ini contoh apa tadi? Pendekatan promosi kesehatan dalam deklarasi Jakarta ya. Ini yang dia. Nah, ini ada yang namanya pendekatan komprehensif. Komprehensif itu berarti menyeluruh. Melaksanakan kelima strategi Ottawa Charter secara bersamaan dalam promosi kesehatan sesuai dengan sasaran efektif. Strategi kebijakan berwawasan kesehatan
Ini menciptakan lingkungan yang mendukung reorientasi pelayanan kesehatan ditujukan pada para pembuat keputusan. Ini tertier entoma, ya ini maksudnya adalah ini tokoh masyarakat. Jadi para pembuat keputusan itu ya pejabat-pejabat, bupati, camat, ya, presiden, DPR, MPR, ya, dan tokoh masyarakat ini yang sekunder, ya. Jadi semua ya dari melaksanakan kelima strategi yang tadi itu yang sudah dari medis, education, terus apa lagi tadi? Sosial, terus apa lagi tadi? Itu semua melaksanakan kelima strategi utama charter secara bersama-sama ya. Dalam upaya ini promosi kesehatan sesuai dengan sasaran supaya menjadi lebih efektif. Pemberdayaan masyarakat dan keterampilan ini ya, perorangan masyarakat dalam berbagai jenis kelompok dan tatanan sasaran primer. Sasaran primer ini adalah siapa? Kelompok tatanan ya, jenis kelompok perorangan masyarakat tatanan. Ini sasaran primernya ya. Serta toma ini sasaran sekunder, tokoh masyarakatnya. Nah, untuk pendekatan melalui tatanan, ya, untuk mengefektifkan dalam memfokuskan promkes, pelaksanaan ini diarahkan pada tatanan-tatanan tertentu. Tatanan itu maksudnya aturan-aturan yang dibuat oleh kita sendiri, masyarakat. Ya. Maksudnya tatanan itu biasanya bisa datangnya dari atas ke bawah atau yang buat masyarakat, usulan dari masyarakat. Nah, tatanan-tatanan implementasi promkes ini dibedakan. Ada tatanan administrasi pemerintahan, ada instruksi ini ya, instansi apa instruksi ini? Di kantor, sekolah, madrasah, universitas ini instansi maksudnya ya. Terus ada instansi pelayanan kesehatan ini promkes rumah sakit, puskesmas, poliklinik, yang mana arti pelayanan itu ada kuratif dan rehabilitatif untuk menunjang melaksanakan promosi kesehatan, meningkatkan kualitas pelayanan. Nah, kalau yang di tatanan administrasi pemerintahan ini, kabupaten, kota, tadi yang sudah Ibu sebut, ini terdapat program-program promkes yang terfokus pada tingkat tatanan, misalnya promosi ini provinsi sehat, kabupaten sehat, dan sebagainya. Kalau yang di kantor sekolah, ini program health promoting atau school ya, promoting school, sekolah yang mempromosikan kesehatan atau health promoting. University misalnya usaha kesehatan sekolah, UKS dan lain sebagainya. UKS, UKGS, ada lagi sekarang itu istilah remaja itu apa ya, palang merah remaja dan lain sebagainya itu ya. Nah, kalau strategi global, ini strategi global ini diperkenalkan oleh WHO pada tahun 84, meliputi apa saja, ini global ini ya. Advokasi, dukungan sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Kemarin sudah kita bicara tentang itu advokasi ya. Nah, strategi berdasarkan Ottawa Charter ini karena ini rapat WHO ada di Ottawa ya. Ini Piagam Ottawa ini dicetuskan dalam Konferensi Internasional Promosi Kesehatan di Ottawa, Kanada tahun 86 yang menghasilkan 5 rumusan strategi ini. Ada kebijakan berwawasan kesehatan, ini yang disebut health public policy. Ini suatu strategi promkes yang ditujukan pada para penentu, pembuat kebijakan, keluarkan kebijakan-kebijakan publik yang mendukung kesehatan, ya. Nah, ini adalah kebijakan dalam bentuk peraturan, perundang-undangan, SK berorientasi pada kesehatan publik. Setiap kebijakan harus ini memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan kesehatan masyarakat. Terus yang berikutnya adalah bahwa semua kebijakan ini mempertimbangkan dampak kesehatan sebagai wujud aturan atau undang-undang ya. Jika dilaksanakan oleh semua pihak yang mempunyai kewenangan dalam menentukan kebijakan, terwujud pemberdayaan yang berwawasan kesehatan. Misalnya adalah peraturan tenaga kerja cuti bersalin. Nah, ini yang kaitannya berwawasan kesehatan ini. Misalnya adalah ada peraturan tenaga kerja ya, peraturan tenaga kerja itu ada K3 misalnya. Kalau tenaga kerja itu
harus menggunakan pelindung. K3 itu misalnya pakai pelindung itu bisa bentuknya kacamata, sepatu bot, itu APD itu ya, perlindungan diri ya. Jadi tidak hanya tenaga kesehatan yang menggunakan APD, pegawai PLN, pegawai lapangan itu punya pelindung modelnya beda-beda dengan kita. Pakai helm, pakai kacamata, pakai sepatu bot, bajunya khusus berwarna oranye misalnya. Itu untuk menarik perhatian ya, supaya dia juga hati-hati selalu. Tidak gegabah dalam setiap melakukan pekerjaan. Cuti bersalin, kapan wanita, pegawai wanita ini boleh cuti? Misalnya cuti bersalin, 3 bulan itu wajib, pegawai swasta atau negeri ya. Yang kedua itu lingkungan yang mendukung support lingkungan ini ya. Ditujukan mengelola tempat umum. Ya ini pemerintah atau swasta ya. Jadi disediakan fasilitas yang mendukung perilaku sehat bagi masyarakat. Ini misalnya adalah pengunjung tempat tersebut ya. Minimal pengunjung tempat tersebut. Lingkungan yang mendukung kesehatan bagi tempat umum antara lain tersedianya ruangan untuk menyusui atau pojok laktasi, bayi di mal, masih eksklusif akan berhasil misalnya. Tersedianya tempat sampah, tersedianya ruang khusus merokok, tersedianya toilet dan lain sebagainya, itu banyak ya. Itu mendukung supportive environment ya, jadi kesehatan lingkungan ya. Tempat sampah sekarang harus tersedia 3M, cuci tangan, jaga jarak. Satu lagi adalah menggunakan masker, itu wajib. Ini dulu rungono ya, saiki yang itu yang harus ditekankan. Kok ora iso ditutul? Yang ketiga adalah reorientasi pelayanan kesehatan. Nah, ini orientasinya adalah head service, reoriented head service. Titik berat Yankes saat ini bertumpu pada pemerintah swasta, ya ini terutama tenaga kesehatan dan masyarakat ini sebagai penerima kesehatan ya. Nah, di sini memberdayakan masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan, masalah kesehatan ya. Ini BKN misalnya ya, provider. Nah, jadi maksudnya bukan masalah provider, tapi tanggung jawabnya adalah konsumen. Jadi di sini memberdayakan masyarakat dalam memelihara meningkatkan kesehatan itu misalnya kesehatan apa ini BKN itu bukan apa misalnya. Jadi provider itu yang memberikan pelayanan. Ya. Jadi misalnya orang itu datang ke puskesmas untuk berobat, puskesmas kan melayani providernya ya. Terus wis dikasih, wis diperiksa, wis dikai obat. Tapi nanti obat itu diminum apa enggak? Itu tanggung jawabnya konsumen. Misalnya dinasehati harus minum obat 3 kali sehari sampai habis. Terus habis obatnya kontrol. Tapi semua itu nanti enggak tahu. Yang diomongi oleh kita itu pemberi pelayanan provider itu dijalankan apa enggak. Sehingga semua itu adalah sudah beralih tanggung jawabnya ke konsumen. Karena yang menjadi tanggung jawab kita sudah kita berikan. Jadi reoriented itu maksudnya dikembalikan. Kita sebagai provider, pemberi pelayanan, sudah memberikan pelayanan semaksimal mungkin. Tetapi dalam arti pemberdayaan dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan ini, bukan tanggung jawab provider, tapi tanggung jawabnya masyarakat. Gitu loh. Kita kan sebagai promotor sudah menyuluh, sudah memberi contoh, tapi dilakukan apa enggak, siapa yang melakukan? Itu ya masyarakat, konsumen, tanggung jawabnya mereka. Jadi kita tidak lagi ngoyak-oyak terus gitu loh. Ya nanti dievaluasi penting. Penyelenggara pelayanan kesehatan ini tanggung jawab kita provider karena kita yang menyelenggarakan pelayanannya itu tanggung jawab provider dan konsumen ya. Jadi ini menjadi tanggung jawab provider dan konsumen. Reorientasi Yankes ini masyarakat BKN bukan hanya penerima tapi sekaligus penyelenggara Yankes. Jadi reorientasi itu
dikembalikan ya, dikembalikan pelayanan kesehatan itu masyarakat bukan hanya pengguna atau penerima, tapi sekaligus penyelenggara Yankes juga. Dan realisasi ini penyelenggara Yankes harus melibatkan masyarakat. Nah ini tadi tidak boleh disalahkan sepihak aja ya. Bahkan memberdayakan mereka agar bersama-sama dalam meningkatkan derajat kesehatan. Dari oleh untuk masyarakat. Dalam mereorientasikan Yankes ini peran Promkes sangat penting. Jadi Promkes itu istilahnya itu promotor ya. Jadi yang memberi mendahului, membukakan jalan, mengarahkan, memfasilitasi gitu ya. Nanti terjadi pencapaian goal atau tujuan. Yang keempat, kemampuan keterampilan individu, ini personal skill. Sasaran yang keempat ini, kemampuan yang keempat ini, individu, bagi dari masyarakat, bagian dari masyarakat ya. Jika individu terampil tentang kesehatan masyarakat akan terwujud. Tiap-tiap individu mempunyai pengetahuan dan kemampuan yang baik dalam memelihara kesehatan, mengenal penyebab penyakit, mencegah penyakit, dan mampu meningkatkan kesehatan, dan mampu mencari pengobatan yang layak jika sakit. Jadi, individu itu bagian dari masyarakat. Jika setiap individu itu dikatakan sehat, pasti masyarakat juga akan sehat, karena individu bagian dari masyarakat. Tapi kalau ada individu di dalam masyarakat itu yang sakit, kalau sakitnya ini bisa menular, ini bisa juga menyebar ke masyarakat. Makanya kalau di dalam bagian itu satu sehat semualah. Satu sakit bisa juga mempengaruhi ya. Apalagi sakitnya menular. Langkah awal ini memberikan pemahaman pada anggota masyarakat tentang cara-cara memelihara kesehatan, mencegah penyakit, mengenal penyakit, dan lain sebagainya. Metodenya, teknisnya adalah lebih bersifat individual. Misalnya ibu hamil tahu tanda bahaya kehamilan, ini akan segera ke nakes jika ditemukan tanda bahaya pada kehamilannya, misalnya begitu. Contohnya tanda bahaya kehamilan itu apa? Contohnya siapa yang tahu? Semester 2 udah kenal belum? Apa bisa menjawab tanda kehamilan apa yang dikatakan bahaya? Apa dok? Pendarahan pervaginal. Ya bagus. Orang hamil kok tiba-tiba keluar darah segar, apalagi hamilnya masih muda. Nah ini tanda bahaya. Kemungkinan dia tanda-tanda mau keguguran. Nah, burung wayahe lahiran kok keluar darah segar. Wah ini jangan-jangan plasenta previa. Jangan-jangan apalagi ya. Jangan-jangan ini ada tanda-tanda bahaya ini. Ini harus dikenalkan tanda-tanda bahaya trimester 1, 2, dan 3. Nanti di mata kuliah hamil. Kalau aku ngajari nanti jadi orang rampung-rampung ya. Gerakan kelima yang terakhir ini gerakan masyarakat atau community action. Jadi 5 yang sasaran tadi charter itu diingat-ingat. Gerakan individu, tadi yang kemampuan individu, gerakan masyarakat ini yang terakhir ya. Ingat-ingat apa saja tadi. Upaya memandirikan individu, kelompok, masyarakat agar berkembang kesadarannya ya. Terus kemampuannya di mana? Di bidang kesehatan. Ya tidak semampu seperti tenaga kesehatan, tapi paling enggak dia jadi kader itu ya, kayak seperti kader itu adalah banyak diberi pembekalan. Kader menularkan kepada masyarakat. Masyarakat proaktif mempraktekkan hidup bersih dan sehat secara mandiri. Gerakan masyarakat untuk kesehatan harus mendorong dan memacu kegiatan di masyarakat dalam mewujudkan kesehatan mereka. Ya. Nah, tanpa perilaku kondusif untuk kesehatan tidak terwujud. Jadi harus kondusif ya. Orang itu harus bisa menerima keadaan yang lebih baik. Misalnya posyandu ini mendukung kesehatan ibu hamil. Ya. Derajat kesehatan masyarakat lebih efektif jika unsur-unsur yang ada di masyarakat melaksanakan meningkatkan kesehatan sebagai wujud gerakan masyarakat.
Perwujudan masyarakat yang mau dan mampu melihara dan meningkatkan kesehatan ini adalah melalui apa? Ya promkes. Karena promkes itu mendorong dan memacu kegiatan-kegiatan di masyarakat dalam mewujudkan kesehatan mereka. Jadi kita itu mendorong supaya dia itu berdaya, memperdayakan dirinya. Jadi mereka itu sehat itu bukan karena ada tenaga kesehatan, tapi sehat itu datangnya dari mereka untuk mereka, itu loh, mandiri. Jadi tidak perlu dioyak-oyak, tidak perlu dipancing-pancing, tidak perlu dikasih stimulasi-stimulasi itu punya kesadaran bahwa dia itu butuh lingkungan sehat, makanan sehat, hidup sehat. Piye upaya-upaya yang harus mereka lakukan, tidak harus dioyak-oyak gitu ya. Entek. Udah habis. Oh iya, terakhir. Ini. Sudah habis. Coba tadi yang charter Ottawa apa saja, ada 5 sasaran tadi. Siapa yang bisa? Saya ya, Bu. Ya, Bu. Coba sekarang tak. Nailul, Bu. Siapa? Sebentar tak Alma. lihat Ini dicatat sama Ibu. Tak kembali ke Zoom. Stop share sih. Siapa tadi yang Louis tas stop share kok muncul lagi ya, Nak? Ya, siapa yang mau menjawab yang 5 charter Ottawa tadi? Nailul, Bu. Saya. Alma. Alma. Wah, kok Alma? Kamu lahir di sana, Almata? Salma, Bu. Salma, mana Salma? Mana coba Ya, saya. angkat tangan. Ibu kok enggak lihat di mana di layar berapa? Nah, itu si Rista kok malah nyetel video dewe, Rista? Ris? Enggak, Ibu. Rista Wahyu nyetel apa kui? Itu hanya background, Ibu. Background kok beskop? Gerak lo gambarmu. Jangan mengganggu temennya, nanti temennya terfokus gerakan gambarmu loh. Mana? Tadi handraise coba angkat tangan, tapi Ibu nyari yang angkat tangan tadi. Ya, silakan. Salma. Salma. Yang pertama, iya, Bu. Ya, Yang pertama yaitu pendekatan komprehensif, kemudian yang kedua ada pendekatan melalui tatanan, kemudian yang ketiga ada reorientasi pelayanan kesehatan, kemudian yang keempat kemampuan keterampilan individu, yang kelima yaitu gerakan Messi. Ya. Salma. Siapa yang bisa menjelaskan yang pertama tadi? Siapa? Strategi pertama yang secara komprehensif. Siapa yang bisa? Anissa, coba Anissa kok rakyat tok gambare neng dia Anissa. Anissa. Dalam, Ibu. Jelaskan. Yang pertama ditunjukkan pada para penentu atau pembuat yang kebijakan, Ibu. Ya, penentu kebijakan. Terus siapa lagi? Kan di situ ada ada tertier, sekunder gitu kan? Iya, Ibu, kalau tersier kepada pembuat keputusan, yang sekunder kepada tokoh masyarakat. Oke.
Siapa yang mau nambah? Izin menambahkan Ibu. Siapa namanya? Riesa. Siapa? Riesa Dea Ibu. Ria Sadia. Ya. Iya. Pendekatan komprehensif yaitu pendekatan yang menyeluruh yang dilakukan bersama-sama dengan kelima strategi Ottawa Charter secara bersamaan dalam promosi kesehatan. Sasarannya yang efektif. Sasarannya itu ya masyarakat ya, yang isinya individu-individu, tapi di situ banyak melibatkan entah itu pembuat kebijakan, pembuat keputusan, terus juga tokoh masyarakat. Sasarannya tetap masyarakat, gitu. Entah itu individu maupun kelompok, karena di dalam masyarakat kan terdiri dari individu-individu. Jadi kalau membuat suatu kebijakan, misalnya ada program-program dari pemerintah atau dari swasta yang harus dijalankan, itu kita harus melibatkan tokoh masyarakat, Toma ya. Jadi nggak langsung terjun ke masyarakat gitu. Toma itu juga harus diberitahu supaya mendukung, supaya ikut terlibat dalam arti mendukung, support. Kalau ujuk-ujuk neng tengah-tengah masyarakat, tokohnya ora dikasih tahu dulu, nanti tokohnya orang mengizinkan masuk wilayah ya toh, karena yang punya wilayah adalah tokoh Toma ya toh. Gitu. Jadi pemerintah maupun swasta kalau punya program di tengah-tengah masyarakat tidak bisa misalnya mau promosi apa tiba-tiba di tengah lapang, kan enggak boleh, harus izin dulu kan. Kelurahan, Pak RW, Pak RT kan gitu kan. Jadi seperti itu contohnya. Jadi komprehensif. Menyeluruh itu dari yang membuat kebijakan turun ke tengah ke bawah, itu melalui tahapan dari tertier, sekunder, baru ke primer. Jadi diwalik. Paling gede, gajahe, baru badake. Nah, ini caranya ada struktur kebijakan apa ya, birokrasinya ya, ada birokrasi yang harus diikuti, aturan, tata aturan di masing-masing wilayah gitu. Kayak kita, bidan nanti punya program di desa, di PKD, kita juga harus mengenal Pak Camat, Pak Lurah, karena yang sebagai pengambil punya program, punya ini pemerintah, tapi kan ada tokoh-tokoh masyarakat yang harus dilibatkan dari Pak Camat, Pak Lurah, perangkat desa, RW, dan lain sebagainya. Bidan harus pintar mengambil pendekatan, mengkomunikasi lintas sektor, lintas program. Jadi tidak boleh takut-takut, kita itu harus percaya diri. Kita bisa, makanya harus pinter ngomong, pinter tampil, pinter apa saja ya. Sehingga bidan itu seakan-akan kayak orang yang dianggap serba bisa ya di tengah-tengah masyarakat itu. Jangan sampai ngisin-ngisini. Sebagai tokoh juga kita itu ya, dipanukan masyarakat juga. Harus pinter ngomong, menyampaikan maksud dan tujuannya. Ngapain datang ke sini ya, mau bawa maksud apa ya, kan harus mengenalkan diri karena ditugaskan di situ. Pak Camat, saya Suparmi, bidan desa di wilayah desa sini, baru mau bertugas mulai bulan depan, saya sudah membawa surat tugasnya menika. Lah kenalke diri ke Pak Lurah ya. Mungkin dari biasanya kan dari kepala dinas kabupaten turun ke puskesmas kan tingkat kecamatan ya toh, tingkat kecamatan baru turun ke desa. Gitu. Jadi ya kalau mengenalkan nyari-nyari surat sambil kenalan toh. Kita kan orang baru di situ, ya toh. Jadi nanti banyak dikenal oleh masyarakat. Jadi harus tampil percaya diri dan mampu komunikasi dengan baik, santun, rendah hati ya gitu ya. Humble. Humble itu fleksibel, bisa ke atas, bisa ke bawah, bisa ke tengah. Bisa menyelam sambil minum air. Jadi di mana kita berada itu mudah beradaptasi gitu ya. Itu ya, ada yang mau ditanyakan silakan. Mudah-mudahan Mbak Ivine nggak mati. Ini saya nganu di ruang rapat sendirian ini.
orang-orang nggak tahu ada apa enggak, ini kan BFH, ada gantian yang ke kantor. Ini Ibu sepi nih, kantor enggak ada siapa-siapa, ini di lantai 5 sendiri, coba bayang no, kamu mau ke sini enggak nemen Ibu? Coba di kantor itu sendiri, sepi, enggak ada siapa-siapa. Ibu tadi keliling-keliling nyari sinyal ya. Ini harus naik ke lantai 5, yo dimaafin aja kalau tadi agak terlambat ya Ibu ya. Harus sana ke sini. Kalau nggak ada wifi tidak bisa kerja memang ya. Ini harus buat soal untuk besok UAS ya. Kamu UASnya tanggal berapa? Ini tatap mukanya masih berapa kali? 4 kali? Kamu UASnya jek suwi ya, Cah? Ya, jek 4 kuliah nanti ada waktu ya kamu minta di kuliah, Ibu bisa insya Allah ya Dang Siji. Kamu kuliahnya masih 1 bulan ya? Iya, kurang 4 Mei baru UAS ya? Iya, Ibu. Iya. Enggak apa-apa, memang tingkat 1 itu masih dimanjakan, belum banyak kegiatan. Tapi nanti nek wis tingkat 2, 3 jangan tanya ya. Sibuk sekali. Sekarang belajar baik-baik, dikuasai ilmunya. Kalau enggak jelas tanya boleh ya. Kalau enggak puas belajar itu tidak hanya dari dosen ya, bisa cari di internet ya, bisa search di online ya. Kalian ini masih semangat sekali. Bajunya udah diterima belum seragamnya? Alhamdulillah sudah Ibu. Sudah, Ya, Bu. itu sudah Ibu sampaikan, sudah ke pimpinannya biar cepat nyampe. Kasihan mahasiswa kan pengen baju baru. Kerudung putih aja itu minjem kakaknya, ndak punya, kasihan no, gentenan Mbak Adie. Minjem kerudung putihnya dulu. Nah, sekarang punya sendiri-sendiri ya dipakai. Sudah punya kerudung putih? Yang putih belum. Oh, lah itu kerudung yang dipakai belum seragam. Kerudungnya udah dapat tapi yang dipakai belum seragam Ibu. Nanti makainya Nanti pas dipakai pas ke kampus ya. Gitu. Ya. Biar kempling gitu ya. Kalian kan mau tutorial ya, Dek ya? Semester 2 ya? Iya Ibu. Nggih, Bu. Nggih, Bu. Ketemuan tatap muka kuliah di kelas sampai kapan? Nanti April itu kok kayaknya sudah pada tutorial yang saya lihat ya. Dibagi, Bu. Sebelum Iya. lebaran sama setelah lebaran Ibu dibagi 2. Ya, menjelang karo setelah. Menjelang itu kan wis rapet lalu lintasnya ya. Mudah-mudahan kalian rumahnya deket-deket sini ya. Dan aman ya. Tapi insya Allah nggak macet corona gini nih. Karena dibatasi dalam segala hal ya. Yang penting berdoa, hati-hati, jangan sampai terlengah dimanapun ya. Selalu minta perlindungan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya selalu dijaga keselamatan dan kesehatannya. Gitu ya Nak ya. Siap, Bu. Semangat. Ya, saya salut dengan kalian semua walaupun kuliah urung temu dosennya langsung tapi semangatnya luar biasa ya. Semoga selalu diberikan kekuatan, kesabaran ya. Saling mendoakan, Bu dosennya ya didoain, semoga sehat selalu ya. Karena Amin. kalau kita mah kadang daring untuk kalian, tapi harus ke kantor ya. Ya alhamdulillah kemarin sudah divaksinasi ya sama-sama di PKP ya di pelabuhan ya. Ya Ibu sudah disuntik ini agak kemeng ini, tapi ya waktu disuntik sih orang sakit, tapi kok bari rodok kemeng. Mungkin berarti nek bocah cilik bar diimunisasi kae rewel kuwi sakit, tapi bar rewel neh, berarti bar suntikane kemeng. 3 dino nanti paling enggak ya gitu. Tapi kemeng sithik kok. Nah, guyu. Saya mau disuntik ya takut kok, karena biasa nyuntik disuntik itu rasanya padahal jarumnya sepet sesese cilik. Oh, enggak sakit, enggak kerasa waktu disuntik. Kalian enggak diimunisasi ya? Belum vaksin, Bu. Belum. Iya, karena divaksinasi itu di prioritas yang lansia sama yang public ini ya, PR ya, public relation ya, orang-orang yang banyak terpapar dengan yaitu dokter, paramedis ya dan lain sebagainya, termasuk dosen, guru. Ini kan
public relation-nya mahasiswa ya, nanti ketemu dengan berbagai, kalau kalian kan dianggap imunnya masih kuat, kebal ya. Kalau orang tua kayak ibu udah lansia ini harus dijaga. Kalau nanti lansia nentek ling mulang sopo ya toh? Sing muda butuh orang tua ndak? Nek ora ana sing tua kok ora ana sing transformasi ilmu pengetahuan dan keterampilan ya. Jadi deman karo negara cek deman supaya transformasi ilmu dulu. Ya misalnya memang takdir harus dipundhut yang husnul khotimah kan gitu ya nak ya. Ada yang mau tanya? Ini kok ada cat, coba catnya apa? Oh iya, dia baru ke kamar kecil. Kamar kecil kan 5 menit selesai, masa ngantek direwangi op. Jadi kan ndak perlu op, sing op itu sapa? Putri. Putri udah datang lagi. Udah dari tadi, Bu. Oh iya, Ibu ndak lihat. Ibu kalau lagi ngajar kan fokus ngajar. Sudah absen semua? Sampun. Ya udah, kalau nggak ada yang tanya, pertemuan hari ini saya akhiri. Saya tak lanjutkan ngedit soal-soal mau UAS besok ya. Nggih, Bu. Sampai jumpa Ibu. kembali minggu depan. Ada kurang lebihnya minta maaf. Akhir salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Baik, nggih, Terima semuanya. kasih, Bu. Sama-sama.